Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Anggara Babis Prasetya, absen 4. Saya Nabila Wudi Sulfa, absen 25. Saya Deputi Tika Sari, absen 11. Saya Dini Nuriani, absen 3. Saya Malikatun Nafiah, absen 23. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah Kota Lama Banyumas dan sejarah Sumur Mas Banyumas. Tidak hanya keindahan alamnya saja, Banyumas juga memiliki tempat bersejarah yang bernama Kota Lama Banyumas. Kota Lama ini adalah salah satu tempat bersejarah yang ada di Banyumas, Jawa Tengah. Pada abad ke-16, di Banyumas merupakan kota penting yang ada di Kerajaan Mataram Islam. Dahulu wilayah ini merupakan pusat pemerintahan Banyumas sebelum akhirnya dipindah ke Purwokerto pada tahun 1937. Walaupun pusat pemerintahannya telah berpindah, Kota Lama Banyumas masih menyimpan sejarah kejayaan masa lalu. Contohnya adalah Sumur Mas. Sumur Mas adalah salah satu peninggalan bersejarah yang berada di kawasan Kota Lama Banyumas. Menurut cerita masyarakat sekitar, Sumur Mas diyakini sudah ada sebelum Kabupaten Banyumas lahir. Sumur Mas ditemukan oleh Bupati ke-7 yaitu Raden Tumenggung Yudanegoro II. Sumur Mas ini dibangun pada masa pemerintahan Adipati Merapat dan dipercaya sebagai sumur keramat karena airnya tidak pernah kering walaupun di musim kemarau. Selain itu, Sumur Mas ini juga memiliki nilai spiritual dan nilai kebudayaan bagi warga sekitar. Banyak orang percaya bahwa sumur ini membawa keberkahan dan keselamatan. Sumur Mas Banyumas. Iya. Ini mewakili dari teman-teman SMA Negeri 1 Sumur. Negeri 1 Sumber. Perkenalkan, nama saya Indra ya, atau nama lengkap saya ini ya, Wijono Indra Winaryo. Atau nanti teman-teman bisa dibuka di IG saya, Indra Musimayang, tentang dari referensi dari Sumur Mas Banyumas nanti bisa. Untuk sejarah tentang Sumur Mas Banyumas. Sumur Mas Banyumas ini sebenarnya ditemukan pada tahun 1707 oleh beliau Raden Malik Handikesuma, itu Bupati Banyumas. Beliau itu menjabat sampai dengan tahun 1743. Jadi beliau memindah pusat pemerintahan yang pertama dibangun oleh Adipati Merapat atau Raden Joko Kaiman ya, di tahun 1571 itu di Niru Kota. Itu di sebelah 6 km dari arah barat daya sampai ke Kepala Mas ini. Nah, beliau itu mendapatkan petunjuk dari Gusti Allah itu dengan pancaran matahari yang sudah senja karena posisinya ini di timur, dan kalau di medianya Raden Malik itu melaksanakan ritual atau menepi itu di Wanas itu di sebelah barat sana ya. Jadi hitungannya itu setelah asar itu Kamis Wage malam Jumat itu beliau mendapatkan titik mata air yang terkenal sinar matahari. Beliau turun ke sini dan dijumpai namanya adalah Sumur Mas atau Sendang Mas itu. Dan Sendang Mas itu berasal dari kata cahaya atau emas ya. Itu sumur itu atau sendang, sumber mata air. Dari dulu ini keberadaannya untuk penghidupan masyarakat sebelum untuk adanya renovasi atau pembangunan yang dilaksanakan pada masa pemerintahan.
Terus sampai saat ini masih ada karena ini adalah satu bukti pelestarian atau yang namanya situs cagar budaya. Sekarang digunakan untuk wisata regional. Ini ada lagi pertanyaan. Sudah. Oke. Nanti diintip aja di sosial media saya, di IG saya, Indra Musim Wayang, ada nomor referensi saya bila ada nanti yang mau ditanyakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dari kisah Kota Lama Banyumas dan Sumur Mas, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Pertama, kita harus menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah sebagai bentuk rasa cinta terhadap daerah kita sendiri. Dan kita bisa belajar bahwa semangat masyarakat zaman dulu dalam menjaga dan melestarikan lingkungan patut diteladani. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa Kota Lama Banyumas dan Sumur Mas adalah bukti sejarah penting dari masa kejayaan Banyumas tempo dulu. Keduanya menjadi saksi perjalanan panjang Banyumas dari pusat pemerintahan, budaya, sampai legenda yang masih hidup di masyarakat. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.